Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syahida. Saya dari kelas MPI E4A2 dengan NIM 190302721. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan uji ANOVA dan juga regresi. Yang pertama, saya akan melakukan uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan yang lebih dari dua kelompok. Nah, untuk menguji ANOVA ini diperlukan hipotesis, di mana hipotesis yang pertama itu ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok, dan untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data dari Excel yang sudah ada. Di sini Excel-nya seperti ini. Nih, untuk melakukan uji ANOVA diperlukan variabel yaitu produk dan juga respon. Nah, untuk tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka ini memiliki skala antara 1 sampai dengan 10. Nah, produk ini terbagi menjadi 3, ada produk A, produk B, dan juga produk C. Di mana produk A dengan kode 1, produk B kodenya 2, dan produk C kodenya 3. Di setiap produk ini memiliki 30 responden. Nah, langsung saja kita pindahkan data ini ke SPSS-nya. Di sini kita lihat di bagian yang produk dan juga respon. Di mana di produk di sini kita bisa mengubah di bagian value-nya. Untuk satu itu produk A, yang kedua itu produk B, dan yang ketiga itu adalah produk C. Nah, lalu untuk melakukan uji ANOVA-nya sendiri, kita langsung memilih Analyze, lalu kita ke Compare Min, kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan dependent list dan juga faktornya, di mana dependentnya ini adalah respon. Respon kita masukkan ke bagian dependent, dan produk kita masukkan ke bagian faktor. Nah, lalu di bagian option kita pilih descriptive dan juga homogeneity of variance test. Lalu kita continue, lalu OK. Nah, di sini keluar hasil output dari uji ANOVA-nya sendiri, di mana kita bisa lihat bahwa di kolom yang deskriptif, di sini produk A memiliki min sebesar 4,5667, produk B 6,2667, produk C 8,0333, dan total keseluruhan rata-ratanya adalah 6,2889. Nah, selanjutnya kita dapat membandingkan antara F hitung dan juga F tabelnya, di mana di sini kita lihat untuk F hitung pada tabel ANOVA ini sebesar 97,788. Nah, kita juga perlu mengetahui berapa besaran dari F tabelnya. Di sini saya sudah memiliki F tabelnya, di mana kita lihat DF-nya adalah 2. Nah, DF2 ini didapatkan dari hasil outputnya yang ini. DF-nya 2, dan kita pilih yang penyebutnya 88, karena 90 dikurang 2 itu sama dengan 88. Kita cari 88, ternyata F tabelnya di sini adalah 3,10, yang artinya jika kita kembalikan ke hasil output di sini, artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dengan signifikansi 5% di sini, H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan antar produk A, produk B, dan juga produk C. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan uji regresi, di mana uji regresi ini berguna untuk menguji apakah terdapat pengaruh antar variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen, dan yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen. Nah, untuk uji regresi sendiri, uji regresi ini terbagi menjadi 2. Ada uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi linear berganda.
Nah, untuk yang pertama, kita dapat melakukan uji linear sederhana. Di sini saya juga sudah memasukkan data dari Excel. Di sini untuk regresi yang pertama atau regresi yang sederhana, di sini ada speed dan juga distance. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan ke SPSS-nya. Lalu langsung saja kita melakukan pengujian analisis regresi sederhananya. Kita klik yang analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini kita harus memasukkan variabel dependent dan juga independennya, di mana dependennya ini bisa kita masukkan yaitu distance-nya, kita masukkan ke dependent, dan independennya itu adalah speed-nya. Kita pindahkan ke independent. Nah, lalu di statistik ini kita pilih yang confidence intervals, lalu continue, lalu oke. Nah, keluar hasil dari output perhitungan regresi sederhananya. Di sini kita bisa lihat pada tabel yang koefisien. Di sini kita lihat di kolom B, di mana kita dapat menentukan model dari uji regresi linear sederhana. Di sini saya sudah menuliskan model untuk uji regresi linear sederhana ini, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Lalu A ini kita dapatkan dari konstan, yaitu minus 17,631. Kita langsung ketikkan saja di sini, A itu minus 17,631 ditambah B-nya itu adalah 3,934. 3,934. Ditambah 3. Jadi modelnya ini adalah Y sama dengan minus 17,631 ditambah 3,934X. Nah, setelah kita melakukan model uji regresi linear sederhana, kita bisa melihat di hipotesisnya. Di sini hipotesis uji regresinya, di mana H0 itu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan untuk H1 variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan uji dua pihak, di mana kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini F hitungnya itu sebesar 91,613. Lalu kita bandingkan dengan F tabelnya, di mana terdapat DF-nya adalah 1. Kita lihat di F tabelnya, kita lihat di DF yang DF1 untuk penyebutnya itu adalah 49, karena 50 dikurang 1 yaitu 49. Di sini didapatkan F tabelnya sebesar 4,04. Artinya, jika kita lihat dari hasil output di sini, maka F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, dan kesimpulannya dengan signifikansi 5% H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, selanjutnya kita juga dapat membandingkan antara F hitung dengan sig-nya. Di sini F hitungnya itu sebesar 91,613, sedangkan untuk sig-nya ini adalah 0,000. Berarti di sini F hitungnya lebih besar dari sig-nya. Nah, untuk jika kita sudah mengetahui F hitungnya ini lebih besar daripada sig-nya, maka H0 ditolak, dan artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat koefisien determinasinya untuk melihat seberapa banyak sih si variabel X-nya ini menyumbang untuk variabel Y-nya. Kita bisa lihat di tabel yang model summary. Di sini kita lihat untuk R square-nya ini sebesar 0,652 atau sebesar 65,2%. Nah, di sini artinya
ternyata variable speed ini hanya menyumbang sebesar 65,2% untuk variable distance-nya, dan sekitar kurang lebih 35%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang bersifat random. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji analisis regresi berganda, di mana uji analisis regresi berganda ini terdiri dari satu variabel terikat dengan lebih dari dua variabel bebas. Nah, dalam kasus kali ini, bagaimana sih pengaruhnya antara iklan di YouTube, Facebook, newspaper terhadap sales atau penjualannya? Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah memasukkan dan menginput datanya di SPSS, dan langsung saja kita lakukan uji analisis regresi bergandanya. Pertama kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear, lalu di sini kita reset untuk bagian dependen dan juga independennya, karena sebelumnya kita sudah melakukan analisis regresi sederhana. Lalu kita reset saja. Di bagian dependen ini kita masukkan sales, dan untuk di independennya kita masukkan YouTube, Facebook, dan juga newspaper. Nah, di sini di statistik kita klik yang confidence interval, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini keluar hasil inputan dari analisis regresi bergandanya, di mana setelah kita mendapatkan inputannya, kita dapat membuat model dari analisis regresi bergandanya. Kita lihat di tabel yang koefisien kolom B. Di sini kita lihat konstannya 17,567, YouTube 0,007, Facebook 0,015, dan newspaper 0,003. Nah, dari sini kita bisa membentuk model regresi bergandanya, di mana di sini untuk model uji berganda itu adalah B0 ditambah B1X1 ditambah sampai BKXK. Nah, di sini kita masukkan untuk B0-nya sebesar 17,567. Di sini kita ketikkan 17,567 ditambah B1X1-nya itu adalah 0,007. Kita masukkan 0,007X1 ditambah lagi 0,0, kita lihat di SPSS-nya 0,015X2 ditambah 0,003X3. Nah, setelah diketahui modelnya seperti ini, selanjutnya kita melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara si variabel yang newspaper, YouTube, dan juga Facebook terhadap salesnya atau penjualannya. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel yang ANOVA. Kita lihat di sini F hitungnya itu sebesar 0,647 dan SIG-nya 0,586. Nah, di sini terlihat bahwa F hitungnya lebih besar daripada SIG-nya. Maka di sini terdapat pengaruh antara iklan di YouTube, Facebook, dan juga newspaper terhadap sales atau penjualannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih melihat satu persatu sebenarnya bagaimana sih pengaruh antara YouTube, Facebook, dan juga newspaper terhadap penjualannya. Di sini kita bisa lihat untuk di YouTube-nya ini T hitungnya sebesar 1,300 dan SIG-nya 0,195. Berarti T hitungnya lebih besar dari SIG-nya. Maka di sini iklan di YouTube berpengaruh signifikan terhadap sales atau penjualannya. Nah, untuk Facebook T hitungnya ini kita lihat dia lebih kecil dari SIG-nya. Maka iklan di Facebook ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sales. Nah, untuk newspapernya di sini juga kita lihat T hitungnya lebih kecil daripada SIG-nya, maka dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sales atau penjualannya. Nah, tapi jika kita lihat secara keseluruhan di sini variabel YouTube, Facebook, dan juga newspaper berpengaruh signifikan terhadap salesnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui nih seberapa besar sih yang disumbangkan dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Di sini kita bisa lihat dari R-square-nya di mana didapatkan hasil sebesar 0,010 yang artinya
variabel iklan di YouTube, Facebook, dan juga newspaper hanya menyumbang dan hanya berpengaruh sebesar 10% saja, sedangkan 90% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya random. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.